إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Sesungguhnya di antara perkara yang membahayakan bagi seseorang dalam agama ini adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan dalam kitabnya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, beliau menempatkan al-i'rad, berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembatal Islam yang ke-10. Al-ashiru, yang ke-10, ay dari pembatal-pembatal Islam, kata beliau, al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, la yata'allamu, dia enggan untuk mempelajari agama ini, wa la ya'malu bihi, demikian pula dia tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang terdapat dalam agama ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memperingatkan kepada seluruh manusia, termasuk yang telah berislam, agar mereka waspada, jangan sampai mereka berpaling dari agama ini, jangan sampai mereka berpaling dari ilmu ini, jangan sampai mereka berpaling dari amalan dalam agama ini. Wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling, kata Allah, dari peringatanku berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah, na'am fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Perhatikan, Allah mengatakan siapa yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari ilmu agama ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah, baginya kehidupan yang sempit.
di dunia terlebih lagi di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan bangkitkan mereka, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari agama Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis Nabi SAW, berpaling dari mengamalkannya. Apalagi kalau dia berpaling dari tauhid. Nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka kelak kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan dia buta. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbi thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Allah mengatakan kepada orang-orang yang berpaling sebagai orang-orang yang paling zalim. "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbi." Dan siapakah yang lebih zalim, lebih jahat daripada orang-orang yang ketika dia diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, thumma a'rada 'anha, kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami, kata Allah, benar-benar akan memberikan kepada mereka orang-orang yang berpaling itu balasan. Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang yang berpaling dari agama ini sebagai orang-orang yang mujrim, para pendurhaka, para pendosa, dan Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waspada, jangan sampai kita berpaling sedikit demi sedikit dari apa yang telah kita ketahui dari perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita berpaling dari amalan-amalan kebaikan seperti salat 5 waktu, salat Jumat. Jangan sampai kita berpaling dari amalan-amalan sunnah yang telah kita lakukan selama ini. Kemudian apabila kita sudah mulai meninggalkannya, maka dikhawatirkan seseorang akan meninggalkan Islam ini secara menyeluruh. Wal'iyadu billah, sampai dia murtad dari Islam. Nas'alullah al-'afi wassalama. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwasanya di antara pembatal Islam adalah al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dia enggan mempelajarinya, tidak pula mau mengamalkannya. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam Sahih Bukhari, demikian pula dalam Sahih Muslim, dari hadisnya Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid idh jaa thalathatu nafarin fa amma ahaduhuma fa'awa fara'a furjatan fajalasa fiha wa amma al-akhar wa amma ath-thani fastahya Allahu min wa thalithu zahiban. Ataupun Nabi SAW mengatakan pada saat beliau sementara duduk di dalam masjid, kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada 3 orang datang. Amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah
fadakhala fiha. Yang satunya dia melihat tempat yang kosong di majelis tersebut, maka dia pun masuk dan duduk di majelis itu. Wa amma tsani fastahya wa amma tsani fajalasa khalfahum. Adapun yang kedua, dia duduk di belakang. Duduk di belakang menjauh. Wa tsalitsu zahiban. Yang ketiga, dia pergi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khabari tsalatsa?" Inginkah aku kabarkan kepada kalian tentang keadaan tiga orang yang datang tadi. Amma ahaduhuma fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Adapun salah satunya di mana dia melihat tempat yang kosong di majelis ilmu, maka dia pun berupaya duduk di tempat yang kosong tersebut. Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan fa'awahu Allah. Fa'awahu Allah. Dia masuk berlindung sehingga Allah pun melindunginya. Melihat kebaikan, ada kesempatan masuk berbuat baik, dia duduk di majelis tersebut. Rasulullah SAW mengatakan fa'awahu Allah. Fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Dia masuk berlindung, mencari perlindungan dari Allah, maka Allah pun melindunginya. Wa amma tsani, adapun yang kedua, fastahya Allah min. Dia malu, maka Allah pun merasa malu darinya. Naam, taliqu bi jalali wa 'azamati, haya. Wa amma tsalitsu fa'arada Allahu anhu atau minhu. Adapun yang ketiga, dia berpaling, meninggalkan majlisnya Nabi alaihi salatu wassalam, meninggalkan kebaikan tersebut. Fa'aradallahu an, maka Allah pun berpaling darinya. Lihat, akibat orang-orang yang berpaling dari kebaikan, meninggalkan satu kebaikan padahal sudah di depan matanya. Nabi mengabarkan dia berpaling dari kebaikan majlis ilmu, maka Allah pun berpaling darinya. Waliyadzubillah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita menjaga dan tetap istiqamah, menjaga kebaikan-kebaikan yang ada. Kebaikan yang ada, jaga tauhid kita, akidah yang lurus ini. Yang kita yakini bahwa itu adalah suatu kebenaran. Jaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muliakan, agungkan. Karena adalah bentuk keistiqamahan. Jaga salat 5 waktu kita, karena itu adalah bentuk perlindungan, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendatangi kebaikan, mendatangi masjid-masjid Allah di waktu-waktu salat, untuk salat berjamaah. Demikian pula mendatangi majelis-majelis ilmu. Ketika ada ta'lim, maka maknanya dia, ya seperti yang Nabi katakan, dia masuk mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melindunginya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka waspadalah dari berpaling dari agama Allah, berpaling dari sunnah, berpaling dari ilmu, karena sesungguhnya itu adalah awal kebinasaan apabila kita sudah menjauh dari salat 5 waktu, menjauh dari majelis ilmu, dan pada akhirnya jika seseorang menjauh dari tauhid, maka yang mendekat adalah kufur, yang mendekat adalah kebid'ahan, dan itu adalah penyimpangan, awal penyimpangan seseorang, waliyadzubillah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.